Disiapkan Yohanes 17 ayat 1 sampai 5. Oh iya, ngomong-ngomong, teman-teman punya binatang peliharaan? Punya ya? Apa nih punyanya? Kucing. Oh, anjing. Ya, ada yang punya kucing? Ada ya. Oke. Kita lihat dulu Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 5. Kita baca sama-sama. Sudah dapat di Alkitab masing-masing? Oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau sama-sama. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Puji Tuhan. Di sini ada gambar yang selalu jadi favorit saya dari dulu. Itu gambar kelinci ngelihat wortel. Fun fact-nya sebetulnya kelinci itu nggak bisa banyak makan wortel sebetulnya. Tahu kenapa? Mungkin ada di sini yang pets-nya itu adalah kelinci. Ada? Ada yang pernah pelihara kelinci mungkin? Saya pernah. Dan kelinci itu dulu cepet banget beranak ya. Kelinci itu jangan disangka ya. Loncatnya itu bisa 1 meter. Kalau lagi niat. Atau beberapa kelinci bisa 1 meter. Terus dia itu sebenarnya makan wortel nggak bisa terlalu banyak. Karena selain tinggi gulanya itu bisa juga bikin diare. Jadi wortel itu lebih banyak ke arah camilan. Kelinci itu makan sayur juga biasanya ya. Nah, ngomong-ngomong tentang kelinci, buat kelinci di gambar ini surganya dia. Tangkap sesuatu? Buat teman-teman wortel surganya teman-teman bukan? Ada yang gak suka. Gak suka sayur, gak suka wortel. Tapi buat kelinci ini surganya itu wortelnya. Nah kalau teman-teman boleh tanya kiri kanan, surgamu itu apa? Wah ada yang ngerasa di surga kalau ke warnet atau main game, PS dan lain-lain. Ada yang ngerasa surga kalau dia ke sekolah, betul? Bukan belajarnya, ketemu temennya. Wow itu surga buat dia. Atau lagi olahraga, main basket, main bulu tangkis, main yang lain-lain itu surganya, hobinya seneng banget di situ. Ada yang surganya keluarga, seneng bareng keluarga dan lain-lain. Tapi surga yang sejati adalah waktu kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Amin. Itu yang terpenting. Dan Yohanes 17 ayat ketiga tadi bilang, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kamu pernah mikir gini gak sih? Yang penting gue masuk surga, masalah hidup kita sekarang, ya terserah deh. Yang penting nantinya masuk surga. Pernah mikir seperti gitu? Jangan-jangan kita belum paham tentang Injil. Karena apa? Menurut ayat ini, surga itu kapan? Surga itu waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kapan teman-teman menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau Jesse kapan? Umur 3 tahun? Belum ya? Oke. Umur berapa? SMP ya? Oke. Ada yang lain waktu SD, SMP? Beda-beda ya? Waktu teman-teman percaya dan dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah surga waktu itu. Karena di situ dibilang, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, yang pertama,
Kita lihat Yesus itu bukan cuma tiket masuk surga, dia adalah tujuan hidup kita. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Yesus bukan cuma tiket masuk surga, dia tujuan hidup kita. Kalau ada tukang ojek online nganter kita, kan tadi ada yang datang ke sini naik ojek, betul ya? Tukang ojeknya nganter, tujuannya apa? Supaya kita sampai di sini. Lalu tukang ojeknya pergi, betul? Enggak bareng kita kan? Tapi Yesus bukan seperti itu. Yesus bawa kita ke surga, lalu ninggalin kita. Atau kita ninggalin Yesus. Yesus cuma buat nganter ke surga. Enggak seperti itu loh. Hubungan Yesus sama kita itu seperti pasangan sebetulnya. Seperti orang menikah. Contoh ya, contoh. Coba minta volunteer, satu laki-laki, satu perempuan, kira-kira siapa ya? Yang setuju Samuel siapa? Oh ya Daniel mau volunteer? Oh iya Samuel nyanyi. Boleh Samuel, kasih tepuk tangan buat Samuel ke depan. Oke yang ceweknya siapa? Boleh pilih Nyok? Siapa kira-kira? Bebas. Oke, supaya netral ya. Supaya nggak ada gosip di antara kita. Kakaknya Samuel ya, Rahel ya. Oke ya. Boleh kasih tepuk tangan buat Rahel. Ya. Oke, ini contoh ya. Contoh. Boleh di sini sebentar. Orang kalau pacaran tujuannya apa? Menikah, betul ya? Maksudnya kalau orang yang dewasa nih ya, pacaran kan maksudnya nanti aku mau menikah sama dia, aku pacaran sama dia, betul ya? Bukan cinta monyet kan? Karena bahayanya cinta monyet apa? Cintanya luntur, waktu menikah cintanya luntur, tinggal monyetnya. Itu bahaya cinta monyet ya. Jadi hati-hati. Nah kalau pacaran itu seperti gini. Yang mana yang benar ya? Ini yang pertama. Pertama biasanya yang dikejar siapa? Cowok atau cewek? Cewek dong. Ya cewek yang nunggu ya. Boleh ceweknya di sini. Rahel. Iya. Oke, cowoknya di sini. Iya. Ini ilustrasi tentang mau masuk surga. Buat Samuel, surganya itu pasangannya. Betul? Iya kan? Tujuannya itu. Lalu menjalani kehidupan, jalan kan? Seperti gini, sampai kemana ke saatnya nanti menikah. Iya kan? Kita terima Yesus, ada yang berpikir seperti gitu. Betul nggak? Oh sekarang masih di bumi, belum di surga, belum masuk surga. Keadaannya seperti gini, pisah sama yang dicintai. Datang nanti akhirnya orang lama-lama pasti kan, cepat atau lambat mati kan. Mati masuk surga baru ketemu Yesus. Seperti orang mau menikah seperti gitu enggak? Sebetulnya enggak kan? Sebentar lagi Samuel ya. Sorry ya. Sorry Rahel dipinjam dulu sebentar. Oke. Kamu mau menikah itu mikirinnya bareng-bareng sekarang atau bareng-barengnya cuma nanti. Waktu menikah. Tiba-tiba hari H langsung baru bareng-bareng. Sebelumnya enggak. Enggak seperti itu kan? Tapi yang benar, Rahel boleh ke sini sebentar. Oke. Sebelah sini Samuel, ya. Dari awal pertama jadian udah barengan. Betul kan? Dari awal. Dari awal bangun hubungan boleh digandeng. Enggak apa-apa kan kakak yang biasa aja. Oke. Sampai saatnya nanti pertunangan menikah. Betul kan? Ya. Betul ya? Nah keadaan kita sebagai orang percaya juga harusnya seperti itu. Ada yang pikir oh surga itu nanti. Nanti tahun mungkin kapan saya mati baru masuk surga baru ketemu Yesus. Padahal Yesus bilang itu surga itu sekarang. Waktu kita itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Waktu kita kenal Yesus, surga sudah dimulai. Waktu kita ketemu pasangan kita,
Surga udah kerasa kan? Belum menikah sih, cuma udah rasanya surga. Oke, terima kasih ya Rahel sama Samuel. Kasih tepuk tangan buat mereka. Tuhan berkati pelayanannya jadi berkat. Jadi ini, surga itu bukan nunggu nanti, mati dulu. Tapi mulai dari sekarang. Katakan sama-sama mulai dari sekarang. Jadi ingat, selama kita jalani hidup ini, baik atau buruk, sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, masih sekolah, kuliah atau kerja, Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Bukan nanti waktu masuk surga, tapi sekarang di tengah keluarga yang mungkin lagi berantem, lagi broken, Yesus ada loh. Surga bukan cuma waktu kita nggak ada masalah, tapi selama ada Yesus, itu surga buat kita. Amin. Nah itu yang kedua ya. Jadi kalau kita baca Alkitab itu bukan kewajiban. Itu surga buat kita loh. Yesus bicara lewat Alkitab kepada kita. Waktu kita doa itu bukan kepaksa juga. Tapi karena kita lagi bangun relasi kok. Bangun relasi hubungan sama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sahabat terbaik kita. Ada doa yang kadang-kadang kayak voice note. Kalau voice note berapa menit biasanya? Kadang-kadang hitungannya detik kan. Doa yang paling singkat biasanya doa apa? Doa makan ya. Kalau orang Chinese itu suka bilang gini kan, kalau doa, kamsha. Terima kasih. Udah cuma tunduk gitu langsung udah makan. Kadang-kadang ada yang doa seperti gitu, seperti voice note sama Tuhan cuma 3 detik, 4 detik, 5 detik. Enggak nunggu jawabannya. Tapi kalau kita bayangin, oh ini hubungan sama Tuhan seperti pacaran, ya pasti dong diajak ngobrol pacarnya. Pasti Tuhan kita, Juru Selamat kita diajak ngobrol di dalam doa. Jadi doa enggak buru-buru karena itu hubungan 2 arah. Kita bicara, lalu Tuhan juga bicara di dalam hati kita. Nah, yang ketiga, kalau Yesus itu ilahi, kita nggak bisa setengah-setengah. Coba dibaca lagi ayat yang kelima. Di sana ditulis apa? Permuliakanlah aku, ini kata Yesus, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus manusia terlihat. Tapi sebetulnya Yesus adalah Sang Firman Allah yang datang ke dunia menjadi manusia. Tapi bukan manusia jadi-jadian. Buktinya apa? Buktinya lahir ke dunia. Dari rahim seorang perempuan yang perawan. Berarti ajaib. Tanpa sentuhan dengan laki-laki. Betul Yesus adalah manusia. Dia adalah Allah yang jadi manusia. Dan Yesus bilang, dengan kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia ada. Siapa yang ada sebelum dunia? Sang Pencipta. Yesus adalah Sang Pencipta. Jadi ini bukan urusan yang sepele, bukan main-main. Kita bangun hubungan kalau sama anaknya misalnya ya, anaknya presiden Indonesia atau di Amerika, anaknya presiden. Yang lalu kan ada anaknya presiden ya, yang sekarang jadi wakil presiden. Kalau seandainya kita mau bangun hubungan sama dia, itu bukan urusan main-main. Pernah saya ngobrol sama satu orang pengusaha, dia foto sama presiden yang lalu di satu proyek peresmian pembangkit listrik. Lalu saya tanya, kan dia foto bareng, gimana rasanya? Nggak bisa terlalu ngobrol banyak, kenapa? Ngeri, orang nomor 1 di Indonesia, presiden. Teman-teman tangkap sesuatu, kalau kita punya hubungan dengan orang yang luar biasa di dunia, itu sudah bikin kita deg-degan, apalagi sama Sang Pencipta. Kita nggak bisa main-main. Waktu kita memuji Tuhan, pasti kita nggak main-main. Waktu kita dengerin firman Tuhan, pasti kita nggak sambil browsing Instagram. Karena apa? Kita lagi bangun hubungan sama Tuhan. Waktu kita doa sungguh-sungguh. Amin.
Karena kita lagi bangun relasi sama Tuhan. Gak bisa setengah-setengah. Yesus sudah total datang ke dunia jadi manusia. Yesus punya dua natur atau kodrat atau keadaan. Satu keadaannya sebagai Allah, satu lagi keadaan sebagai seorang manusia. Allahnya Allah yang sejati, benar-benar Allah. Manusianya manusia yang sejati, benar-benar manusia. Seperti Ica, seperti Alia. Punya daging, punya kelemahan, punya rasa lapar, punya rasa senang, sedih, seperti manusia biasa. Dan total menjalani tanpa dosa loh. Tanpa dosa, supaya kita ikut teladan Yesus. Hidup kudus juga tanpa dosa. Nah waktu Yesus menjalaninya, dia taat sampai mati di kayu salib. Itu total loh. Siapa yang sudah nonton The Last Supper atau Passion of the Christ, yang waktu Paskah kemarin, total dijalani Yesus, setiap luka dia terima, penderitaan yang tanpa tidur itu sampai akhirnya disalib, mati, dia lakuin karena kita. Coba bilang kiri kanan, Yesus mati karena kamu. Dia total. Ada totalitas. Waktu dia total sama kamu, apa yang kamu balas? Gak mungkin cuma setengah-setengah. Kalau sungguh-sungguh kamu telah terima Yesus, pasti kamu juga total sama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama akan lihat, ini gak ada di slide. Kita lihat ayatnya yang keempat ya, di Yohanes 17 tadi. Ayat yang keempat, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus memuliakan Bapa dengan menyelesaikan tugas di bumi. Kita memuliakan Yesus dengan jalan apa? Menjadi saksi. Katakan menjadi saksi. Oke, di sana Jesse ada mic ya, boleh dibacain ya. Tolong dibaca ya, Yohanes 17 ayat 17 sampai 19. Ini dua bagian terakhir kita. Yohanes 17 ayat 17 sampai 19. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Terus? Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Oke, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Fakta, Yesus Allah yang jadi manusia mati dan bangkit untuk mengampuni dosa kita, memberikan kita hidup yang kekal, surga tadi ya. Yang bukan nanti tapi mulai dari sekarang, itu kebenaran. Kita baca satu lagi Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan orang-orang yang percaya kepadaku, kepada Yesus oleh pemberitaan mereka. Jadi Yesus udah doain orang-orang yang kita bakal sharing kabar baik. Yesus udah doain waktu itu. Lanjut. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Amin. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan kita diutus. Jadi titiknya bukan berhenti di Youth Multiply hari Minggu ini. Tetapi ada koma. Tuhan mau kita itu cerita tentang Yesus, jadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita tutup Alkitab kita bangkit berdiri. Surga itu bukan cuma soal tempat, tapi soal siapa yang ada di sana. Gak ada artinya dapat semua hal kalau gak ada Yesus dan orang-orang yang kita kasihi di situ. Kita pejamkan mata sebentar. Mungkin teman-teman ada di sini dengan berbagai tujuan yang sedang teman-teman mau raih. Ada yang punya cita-cita tinggi, sekolah di luar negeri, kerja di tempat yang perusahaan yang baik, atau punya banyak uang, punya posisi-posisi yang baik, sukses, kaya, terkenal mungkin. Tapi hari ini kita diingatkan satu hal,
Jangan lupa bahwa surga yang sejati itu adalah waktu Yesus hidup di dalam hidup kita. Jangan pernah cuekin Yesus. Waktu kita ibadah, waktu kita doa, waktu kita sama-sama memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, atau waktu kita aktivitas di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di kampus, dimanapun kita berada. Ingat Yesus selalu bersama kita. Nah yang kedua, ingat orang-orang yang kita kasihi. Kalau sungguh-sungguh kita mengasihi mereka, kita pengen orang-orang itu juga ada di dalam surga bersama-sama dengan kita. Betul? Jangan lupakan mereka. Jangan terlalu sibuk dengan urusan kita mencapai cita-cita kita, tapi kita lupa sama orang-orang yang kita kasihi, orang tua kita, saudara-saudara kita, keluarga kita. Kasih tahu mereka tentang kebenaran, tentang Injil, keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Lalu jangan cuekin mereka. Karena satu saat mereka gak ada, kalian nangis pun gak akan bisa menemukan mereka kembali. Kecuali mereka sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan kembali bertemu di rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau supaya Tuhan hadir dalam kehidupan kami bukan cuma sebagai penyelamat, tetapi Tuhan yang layak disembah. Mulai hari ini Tuhan, kami mau menjadikan Yesus pusat hidup kami, bukan cuma di ibadah hari Minggu doang, tapi jadi pemimpin hidup kami di setiap hari. Kami mau melakukannya sekarang Tuhan, sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdoa dan membaca firman bukan sebagai kewajiban, tapi kami sadar sungguh-sungguh bahwa Yesus hidup di dalam kami di dalam Yesus. Dan kami sedang membangun hubungan dengan Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Karena kami percaya surga dimulai dari sini, dari sekarang ini, dari iman kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Dan kalau saatnya kami pulang Tuhan, kami mau pulang dengan membawa berkat Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, juga persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami senantiasa mulai saat ini sampai selama-lamanya. Saat kami diberkati Tuhan, kami juga memberkati orang-orang lain, terutama dengan kabar baik, dan Tuhan menyertai kami dengan tanda-tanda dan mujizat. Pimpin kami setia melakukannya sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Tuhan berkati.